Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Septiawan dengan NIM 4220439. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatter plot dan juga metode Gleiser. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki data hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu variabel X1-nya ada kepemimpinan, variabel X2-nya ada keterampilan kerja karyawan, variabel Y-nya ada kinerja karyawan, ya. Lalu setelah teman-teman masukkan semua variabelnya ke kolom variabel view, data hasil eh, sebar survei teman-teman semua dimasukkan ke dalam data view. Nah, di data view ini nanti kita akan mendapatkan menu seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatter plot yang pertama. Masuk ke menu analyze, regression, ke menu linear. Lalu di kolom dependent ini kita masukkan variabel kinerja karyawan atau variabel Y ya teman-teman. Kenapa kita masukkan variabel Y? Karena variabel Y itu saling memiliki keterikatan satu sama lain dengan variabel X1 dan juga X2-nya. Lalu kepemimpinan atau X1 masuk ke variabel independence, keterampilan juga masuk ke kolom independen. Ya. Setelah semuanya masuk ke kolom masing-masing, lalu kita masuk ke menu plots. Ya. Di sini kita masukkan spreadsheet di Y dan juga spread di X. Lalu kita tidak usah centang apa-apa, langsung di continue dan juga klik OK. Ya, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Diketahui dapat disaksikan oleh teman-teman semua bahwa di sini uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatter plot, yaitu dihasilkan outputnya dengan grafik titik-titiknya ini menyebar merata ya di atas atau di bawah, di atas dan di bawah angka 0, lalu tidak membentuk suatu pola tertentu. Artinya data-data yang saya gunakan yaitu bebas dengan gejala heteroskedastisitas ya. Untuk cara membacanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak membentuk suatu pola tertentu, kemudian titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 ya. Artinya dapat dipastikan bahwa data yang saya punya itu sudah bebas gejala heteroskedastisitas ya. Simple untuk metode scatter plotnya sudah selesai. Lanjut kita balik lagi ke data untuk melakukan uji heteroskedastisitas yang kedua dengan menggunakan metode Gleiser ya teman-teman ya. Lalu di sini kita sudah punya datanya ya. Balik ke menu yang tadi, tetap sama analyze, regression, linear. Ini tidak usah diubah apa-apa ya teman-teman ya. Lalu kita ke menu save. Tadi kan kita ke menu plots untuk menggunakan scatter plots. Lalu kita ke menu save, klik di bagian residual, unstandardized, lalu klik continue. Oke, di sini muncul ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, setelah kita klik OK, maka sudah tampil di sini eh, kolom baru yaitu kolom res 1 dengan isinya data-data seperti ini. Setelah sudah muncul kolom baru res 1 ini, kita ke menu transform compute variable ya. Kita ketikkan ABS res di target variable. Lalu kita di numeric expression kita ketikkan ABS buka kurung, lalu kita tinggal klik dua kali saja di bagian unstandardized yang tadi ya, tutup kurung. Oke.
Kita balik ke data. Nah, di data tadi kan hanya muncul kolom res satu saja. Saat ini kita ada penambahan lagi kolom ABS residual atau ABS res ya. Setelah muncul kolom ini, baru kita akan eh, mengeluarkan output yang nantinya akan kita pelajari ya teman-teman ya. Lanjut ke menu analyze, regression, linear. Lalu ini di sini kita reset ya teman-teman ya. Kita masukkan ke kolom dependennya yaitu ke kolom ABS residual, ke kolom dependen. Lalu kolom independen tetap sama, X1 dan X2, kepemimpinan dan juga keterampilan kerja karyawan kalau di data penelitian saya ya. Lanjut, ketika sini sudah masuk semua ke menu statistik. Estimate dicentang ya teman-teman ya. Estimate dicentang, continue. Oke, ya dapat disaksikan secara bersama-sama ya teman-teman. Di sini di hasil koefisiennya untuk menggunakan metode Gletser ya teman-teman ya. Untuk variabel kepemimpinan didapatkan nilai sig-nya yaitu 0,471. Lalu untuk variabel keterampilan kerja karyawan didapatkan nilai sig-nya yaitu 0,806 ya teman-teman ya. Artinya dengan uji Gletser ini maka syarat untuk bebas gejala heteroskidasitas yaitu dengan nilai sig-nya antara kedua variabel ini lebih besar dari 0,05 ya. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita punya yaitu bebas gejala heteroskedastisitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, cukup simple untuk langkah-langkahnya sebenarnya. Hanya memang eh, agak panjang sedikit dan juga agak tricky ketika kita menentukan tabel mana yang dicentang. Gejala heteroskedasitas ini digunakan agar kita dapat lanjut melakukan uji variabel-variabel bebas lainnya dengan syarat tanpa adanya gejala heteroskedasitas dari data yang kita punya. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dan juga eh, tutorial untuk eh, melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatter plot dan juga dengan menggunakan metode Gletser. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri, Sandi Septiawan, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.